Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih tetap semangat untuk belajar jarak jauh pada PPKN di kelas 9. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, untuk itu, untuk awalan pertama, mari kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini akan menjadi manfaat untuk kalian semua. Berdoa, kita mulai. Oke, pada pembelajaran di kelas 9, ini berarti kalian sudah 3 tahun menempuh di SMP Negeri 7 Depok. Berarti komitmen kita untuk pembelajaran kali ini, walaupun dari rumah, kalian harus tetap memegang kontrak komitmen kita untuk pembelajaran kali ini. Pertama, kalian harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tugas-tugas yang Bapak berikan, itu kalian harus bisa kerjakan dengan baik. Bila ada yang kesulitan, bisa bertanya sama Bapak. Dan tentunya, buku paket ini adalah buku paket panduan utama kalian untuk kita belajar. Jadi kalian tidak terlepas dari buku paket, nanti tambahannya bisa dari internet. Nah, jadi kita harapkan pembelajaran kali ini kalian sudah harus lebih matang dan dewasa supaya bisa mengikutinya dengan baik. Itu kontrak komitmen kita, dan kalian di rumah tetap menjaga kesehatan baik hati, pikiran maupun lisan. Untuk materi PPKN di kelas 9 ini, pada pertemuan kita saat ini akan membahas tentang dinamika perjalanan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang pada aspek kali ini kita akan belajar bagaimana Pancasila di masa awal kemerdekaan, di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Bapak akan sedikit mengulas materi kita di kelas 8, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila itu merupakan aturan utama, landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tolong kita camkan baik-baik. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa itu berasal dari kata ideologi. Bahwa ideologi itu adalah gagasan atau cita-cita. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pancasila, bahwa Pancasila itu merupakan gagasan atau ide atau cita-cita bangsa Indonesia yang arahannya untuk masa depan bangsa. Nah, kita bisa lihat semuanya itu ada di 5 sila dalam Pancasila itu sendiri. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu semua tercover dalam Pancasila sebagai garis besarnya, itu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Namun, yang perlu kalian ingat, walaupun Pancasila itu sebagai ideologi negara, tentunya menghadapi tantangan yang luar biasa, yang Bapak bagi menjadi 4 bagian, yaitu masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa Reformasi. Di masa awal kemerdekaan kita menghadapi tantangan Pancasila itu sendiri. Ada pemberontakan-pemberontakan di daerah yang ingin mengganti ideologi Pancasila sesuai dengan keinginan-keinginan sekelompok orang tertentu yang tidak menyukai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pertama, kita akan nanti melihat pemberontakan di PKI Madiun. Lalu yang kedua, ada pemberontakan PPRI di Sumatera. Ada pemberontakan PPRI Permesta. Yang Permestanya nanti ada di wilayah Sulawesi.
nanti ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nanti akan ada pemberontakan APRA. Nah, semua pemberontakan yang Bapak sebutkan itu merupakan bentuk sekelompok orang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia. Nanti kita akan melalui masa awal kemerdekaan dengan baik, yaitu nanti kita akan masuk ke masa Orde Lama yang nantinya kita kenal di situ ada dekret presiden. Lalu ada masa Orde Baru yang kita kenal pemimpinnya itu Bapak Soeharto selama 32 tahun. Banyak sekali dinamikanya di masa Orde Baru, perjalanan Pancasila itu sendiri, dan sampai nanti di masa reformasi sampai saat ini, bagaimana kondisi Pancasila itu sendiri di masa sekarang ini. Supaya pembelajaran kita lebih efektif, efisien, dan kita bisa ada interaksi, Bapak di sini akan memberikan tugas kepada kalian 2. Pertama, kalian membuat mind mapping. Silakan boleh dibuatnya di buku tulis, di kertas Asturo atau di kertas HVS, ukurannya bebas, tentang masa awal kemerdekaan Indonesia yang ada di buku paket halaman 3 sampai halaman 6. Untuk mind mappingnya silakan kalian boleh buat semenarik mungkin, biar orang yang membacanya juga enak, nyaman, dan mudah memahami isi dari materi tersebut. Ingat, untuk isi kontennya tetap memakai bahasa kalian sendiri. Itu tugas pertama dari Bapak. Nah, tugas yang kedua, kalian membuat video presentasi masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Durasi videonya 3 menit. Sama seperti tugas mind mapping, untuk tugas video presentasi ini, Bapak minta kalian membuatnya dengan sepenuh hati. Dilarang copy paste isi bahasanya dari internet. Gunakan bahasa kalian sejauh mana kalian memahami perjalanan isi sejarah dari yang ada di buku tersebut. Oke, tugas ini dikerjakan dengan baik. Kalian bisa buka buku paket kalian dan gunakan bahasa kalian sendiri. Ini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa saja tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Bila ada pertanyaan, silakan kalian bisa pertanyaannya lewat Google Classroom atau lewat WhatsApp secara pribadi ke Bapak. Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kita tutup dulu dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini kalian akan mendapatkan berkah yang bermanfaat dan ilmu yang lebih banyak lagi. Bapak tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.